Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada MC dan Dewan Juri yang sudah hadir di sini. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil penelitian kami, yaitu yang berjudul Pantulan Sudut. Adapun alasan kami memilih alat peraga tersebut adalah seperti yang kita tahu, cermin yang kita gunakan sehari-hari itu biasanya memantulkan cahaya atau memantulkan bayangan yang kita peroleh waktu kita bercermin. Lalu cermin datar adalah benda reflektif yang bisa dipantulkan cahaya dengan sempurna, sehingga kami memilih alat peraga ini untuk menganalisis lebih banyak lagi tentang pengaruh jenis cermin. Di sini cerminnya ada yaitu cembung, cekung, dan cermin datar. Jadi kita membahas di sini itu cermin datar. Untuk penjelasan lebih lanjut, saya persilahkan Angel Salsabila untuk melanjutkan pemateri yang kedua. Pelindung orang-orang yang beriman, dia mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 257. Cahaya itu memiliki sifat-sifat, yaitu ada 7. 1. Memiliki kecepatan sebesar 300 juta meter per sekon. Yang kedua, bagian dari spektrum matahari. Yang ketiga, merupakan gelombang elektromagnetik. 4. Merambat lurus. 5. Dapat dipantulkan. Yang keenam, dapat dibiaskan. Dan yang terakhir, dapat diuraikan. 3 hal yang akan dipelajari dari cahaya. 1. Pemantulan. Yang kedua, pembiasa. Yang ketiga, dispersi. 3. Berkas sinar istimewa sumber utama FOF, Principal Axis AFM. Image shadow adalah daerah gelap belakang benda atau bayang-bayang. Image adalah daerah terang, yaitu kumpulan dari sinar-sinar bias atau bayangan. Bayang-bayang ada 4 jenis. Yang pertama, bayang-bayang ada 2 jenis, bayang-bayang inti, umbra, daerah gelap yang tidak mendapat cahaya sama sekali dari cahaya. Yang kedua, bayang-bayang tambahan penumbra, daerah gelap yang masih mendapat cahaya sedikit dari sumber cahaya. Ketiga, bayangan nyata. Yang keempat, bayangan maya atau virtual. Bayangan ini memiliki ciri-ciri tidak dapat ditangkap layar. Pemantulan pada cermin cekung. Sifat-sifat cermin cekung itu ada 3. 1. Permukaan cermin melengkung ke dalam. Yang kedua, mengumpulkan berkas sinar. Yang ketiga, digunakan pada lampu senter atau lampu mobil. Pemantulan cahaya. Pemantulan pada bidang datar ada 2. 1. Pemantulan baut. Yang kedua, pemantulan teratur. Sudut datang sama dengan sudut pantul. Sinar datang garis normal dan sinar pantul terletak dalam bidang datar. Hukum pemantulan sinar datang garis normal, sinar pantul XX sudut datang sudut pantul. Pemantulan pada cermin datar. Sifat bayangan cermin datar sama besar dengan bayangan bendanya jarak bayangan. Jadi bayangan cermin datar itu sama pantulannya besarnya. Susunan 2 buah cermin datar. Susunan 2 buah cermin datar akan menghasilkan jumlah bayangan yang lebih dari 1. Hal tersebut tergantung besar sudut antara 2 cermin datar tersebut. Informasi. Sumbu utama MFO berkas cahaya sejajar akan dipantulkan pada satu titik. Principal Axis MFO Reflection of Light in SCM. Berdasarkan ketentuan di atas, maka dalam menggambarkan bayangan dapat menyebutkan 3 berkas sinar istimewa. Sumbu utama MFO 3 berkas sinar istimewa. 3 berkas sinar istimewa. 1. Sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan menuju titik fokus F. 2. Sinar datang melalui titik fokus F dipantulkan sejajar sumbu utama. 3. Sinar datang yang melalui pusat kelengkungan dipantulkan kembali melalui pusat kelengkungan. Sumbu utama MFO bayang terbalik
dan nyata. Sumbu utama MFO bayangan diperbesar, tegak, dan maya. Sumbu utama MFO tidak terbentuk bayangan. Sumbu utama MFO bayangannya sama besar, terbalik, dan nyata. Sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus. Yang kedua, sinar datang menuju titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Yang ketiga, sinar datang menuju pusat kelengkungan cermin dipantulkan kembali seolah-olah berasal dari pusat kelengkungan. Untuk selanjutnya kita akan mempraktekkan hasil penelitian pantulan sudut ini. Untuk yang aslinya itu kacanya harusnya ada 3, cuman yang bawahnya itu kurang besar, bentuknya persegi panjang, jadi nyambung. Untuk para audiens yang ingin mencoba perbedaan dari cermin cembung, cekung, dan datar, silakan maju. Nah, itu kan ada 3 ya. Ini ada di sudutnya enggak? Mana ya? Iya. Ini ada di sudutnya enggak? Ini ada di sudutnya enggak? Kan jadi bedanya cermin cekung, cembung, dan lurus itu dan datar itu perbedaannya ada pada titik lurusnya, titik sudut. Ya, betul sekali. Demikian pempraktekan alat peraga kami dan juga alat yang dibantu oleh sekolah dari lab itu supaya untuk memperjelas apa sih cermin cembung, cekung, dan datar itu, bagaimana sih cara penyudutannya. Untuk sekarang tinggal sesi tanya jawab kepada Dewan Juri. Ada pertanyaan ya. Bagaimana sifat ya, dari bayangan yang terbentuk oleh cermin datar dan sifat bayangan yang terbentuk oleh cermin cembung. Sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar dan sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung. Ya, sifat pada cermin datar itu ada 5. Yang pertama, jaraknya itu sama dari bayangan sama bendanya tuh. Yang kedua, tegak. Yang ketiga, maya. Yang cermin cembung itu bisa memantulkan sudutnya. Jadi kalau misalkan laser yang tadi itu dipantulkan ke cermin cembung, itu tuh ada sudutnya, ada sudut pemantulannya gitu. Jadi kalau misalkan cermin datar itu hanya tegak lurus dan bersifat mantulnya lurus. Ada koreksi ya. Kalau cermin datar itu menghasilkan bayangan maya, tegak, sama besar. Kalau cermin cembung menghasilkan bayangan maya, tegak, diperkecil. Sehingga karena cermin cembung itu bisa menghasilkan bayangan maya, tegak, dan diperkecil, maka bisa digunakan untuk kaca spion. Kalau bayangan yang dihasilkan oleh kaca spion itu sama besar, maka nggak bisa terlihat oleh kita. Tapi karena bayangan yang dihasilkan itu menjadi lebih kecil dan maya, maka bisa dilihat oleh kita. Di belakang kita itu ada kendaraan atau tidak. Gitu. Ya. Jadi sekali lagi, bayangan yang dibentuk oleh cermin datar itu maya, tegak, sama besar. Dan bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung itu maya, tegak, diperkecil. Ya, itu. Terima kasih kepada audiens yang sudah menyimak
presentasi kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.